Halo anak-anak, selamat bertemu kembali kita pada hari ini. Nah, tentu seperti biasa, Ibu selalu berharap kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, ya. Nah, baik, pada hari ini kita kembali lagi melanjutkan materi pelajaran kita ya. Kita tetap masih di bab 2, yaitu masih tetap membahas mengenai judul pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, hanya saja untuk kali ini kita sudah masuk ke poin B-nya, yaitu mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, di peta konsep bisa jelas terlihat ya, kita sudah melangkah ke bagian pluralitas, yaitu tepatnya itu di poin pertama, yaitu mengenai perbedaan agama. Nah, baik ya, jadi kita masuk ke materi kita yang berikut, yaitu mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, pluralitas masyarakat Indonesia itu adalah suatu keberagaman, kemajemukan, atau kebinekaan dari masyarakat Indonesia yang harus dihormati dan dihargai. Multikultural berasal dari kata multi, yang artinya banyak atau beragam, dan kultural artinya adalah budaya. Nah, jadi masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas berbagai budaya, ya, berbagai golongan, suku, bangsa, ras, agama, dan ya itu tadi budaya. Nah, masyarakat multikultural tidak mengenal perbedaan hak dan kewajiban antara kelompok minoritas dan mayoritas, baik secara hukum maupun sosial. Semuanya masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, baik, kita akan lihat poin yang pertama, yaitu mengenai perbedaan agama. Nah, masyarakat Indonesia menganut berbagai agama, ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, masyarakat Indonesia memiliki kebebasan beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Hal ini karena kebebasan beragama dijamin oleh negara. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan menghormati tiap pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya, jadi itu bisa kita lihat di pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, di situ kalau pasal satunya memang menunjukkan bahwa negara kita Indonesia adalah negara yang beragama, yang percaya kepada Tuhannya, yaitu pasal 1 pasal 29 ayat 1 itu mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya, Maha Esa. Nah, sementara ayat keduanya ya di situ mengatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu atau kepercayaannya masing-masing. Nah, jadi wajar ya karena sudah mendapat jaminan dari negara, ya wajar jika kita harus menghargai dan menghormati tiap pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, baik, kita akan lihat ya setiap agama yang dianut oleh penduduk Indonesia ya. Yang pertama adalah agama Islam. Nah, agama Islam ini masuk ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-7 dan berkembang pesat seiring kemunduran kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha sekitar abad ke-13. Nah, adapun 3 teori mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, itu adalah yang pertama teori Mekah, sekitar abad ke-7 yang masuk melalui para pedagang Arab, ya. Nah, itu bisa terlihat bukti, ya, ada bukti yang mendukung, ya, adanya pemukiman Islam terlihat di tahun 674 di Barus, pantai selatan atau pantai sebelah barat ya, pantai sebelah barat Sumatera. Nah, itu sebagai bukti pendukungnya. Nah, sementara teori kedua yaitu teori Gujarat sekitar abad ke-13 oleh para pedagang Islam Gujarat, India. Nah, itu sebagai bukti pendukungnya yaitu adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Samudra Pasai yang bercorak Gujarat.
dan juga adanya tulisan Marco Polo yang menyatakan adanya banyak penduduk di Perlak atau Peureula ya, Aceh Timur yang beragama Islam, di mana itu berasal dari peran dari para pedagang India. Nah, kemudian yang ketiga teori Persia sekitar abad ke-13. Nah, ini disebarkan oleh orang-orang Persia ya. Nah, jadi sebagai bukti pendukungnya, nah itu adanya beberapa ya, dilihat persamaan ya, persamaan paham Syiah. Kemudian ada dilihat juga persamaan tradisi budaya. Kemudian adanya istilah bahasa Iran dalam sistem ejaan huruf Arab. Kemudian adanya perkampungan Leran di Gresik dan lain sebagainya ya, itu sebagai bukti pendukung. Nah, baik. Persebaran agama Islam ini di Indonesia sangat luas dan dilihat mulai dari Sumatera hingga Papua ya. Nah, oke. Nah, untuk pemeluk agama Islam berdasarkan sensus tahun 2010, nah di sini bisa kita lihat ya, mencapai 207,2 juta jiwa atau 87,18% ya dari seluruh penduduk Indonesia. Nah, oke, mengenai hari-hari besar yang dimiliki umat Islam bisa kita lihat di sini, yaitu seperti perayaan Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam 1 Muharram, Isra Mi'raj, dan Maulid Nabi. Nah, kita lihat mengenai agama Kristen Protestan. Nah, agama Kristen Protestan itu berkembang di Indonesia disebarkan oleh Belanda abad ke-17. Daerah penyebarannya sampai daerah pedalaman, seiring praktek kolonialisme Belanda di Indonesia. Penyebarannya dikoordinasi organisasi Sending, pelopor berdirinya gereja-gereja Protestan. Nah, berdasarkan sensus penduduk 2010, pemeluk agama Kristen Protestan mencapai 16,5 juta jiwa atau 6,96% dari jumlah penduduk Indonesia. Ya, nah oke. Di sini bisa kita lihat agama Kristen Protestan menyebar di berbagai wilayah Indonesia ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, lalu hari-hari besar umat Kristen Protestan ya dipadu dengan Kristen Katolik juga. Nah, itu ada berupa perayaan Hari Natal, hari perayaan Jumat Agung, dan Paskah. Baik, yang kemudian C. Agama Kristen Katolik. Nah, ini disebarkan oleh para misionaris Portugis abad ke-16. Ya, dari Malaka hingga Maluku. Kemudian tersebar ke Ambon, Ternate, Morotai, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara, Flores, Alor, Solor, dan Timor ya. Kemudian di Jawa, yaitu daerah Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta. Nah, pemeluk agama Katolik pada sensus 2010 itu mencapai 6,9 juta jiwa atau 2,91% dari seluruh penduduk Indonesia. Nah, baik, kita lanjut mengenai agama Hindu. Nah, agama Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia sebelum abad ke-5 Masehi. Diperkuat dengan adanya sejumlah prasasti di Kutai atau Kalimantan Timur pada pertengahan abad ke-5. Nah, pada prasasti, nah itu termuat nama Mula Warman. Ya, selain itu ada nama Dewa Angsuman atau Dewa Matahari sebagai salah satu dewa agama Hindu. Sehingga diperkirakan agama yang dianut Mula Warman adalah agama Hindu. Nah, agama Hindu menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, antara lain di daerah Jawa, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, berdasarkan sensus penduduk 2010, pemeluk agama Hindu sebanyak 4 juta jiwa atau 1,69% dari jumlah penduduk Indonesia.
Nah, adapun hari-hari besar umat Hindu antara lain Hari Raya Nyepi, Saraswati, dan Galungan. Nah, yang berikut yaitu agama Buddha. Seperti halnya agama Hindu, agama Buddha juga diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak sebelum abad ke-5. Berita tertua tentang kehadiran agama Buddha itu berasal dari berita Tiongkok yang ditulis oleh Fa Xian tahun 414 Masehi. Nah, disebutkan di situ bahwa di kerajaan Tarumanegara terdapat para pemeluk Buddha, walaupun disinyalir tidak begitu banyak ya. Nah, kemudian dinyatakan juga di situ terdapat kompleks percandian Buddha di Batu Jaya, Karawang, lokasi kerajaan Tarumanegara. Dan ada juga ditemukan sejumlah materai terakota yang bergambar relief Buddha dan prasasti atau inskripsi ayat-ayat suci agama Buddha dengan bahasa Sanskerta. Nah, agama Buddha menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, ya, mulai dari Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Dan berdasarkan sensus penduduk 2010, penduduk agama Buddha sebanyak 1,7 juta jiwa atau 0,72% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, adapun hari-hari besar umat Buddha yaitu seperti hari perayaan Waisak dan Asada. Nah, yang terakhir adalah agama Konghucu. Nah, agama Konghucu ini diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Terdapat kelenteng-kelenteng sebagai rumah ibadah di sejumlah tempat di Indonesia. Nah, berdasarkan sensus penduduk 2010, pemeluk agama Konghucu sebanyak 117,1 ribu jiwa atau 0,05% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, adapun hari besar umat Konghucu adalah seperti perayaan Imlek dan Cap Gome. Nah, baik anak-anak, itulah materi kita untuk hari ini. Nah, dengan kita mempelajari materi tentang keberagaman agama yang ada dianut oleh penduduk Indonesia, nah tentu hal ini semakin menyadarkan kita tentang pluralisme ataupun pluralitas ataupun keanekaragaman ya umat beragama, dan itu boleh menjadi dasar bagi kita ya untuk kita boleh semakin bisa menghargai, menghormati ya dan memupuk rasa toleransi kita terhadap umat agama lain ya yang berbeda dengan kita, sehingga kita boleh mengaplikasikannya sikap-sikap itu tadi, sikap menghargai, menghormati ya, dan melakukan toleransi ya terhadap setiap perayaan-perayaan yang mereka lakukan, prosesi-prosesi ibadah yang mereka lakukan. Nah, jika kita menerapkan itu dengan baik, yang kita boleh lakukan itu mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, atau lingkungan yang lebih luas lagi, maka akan terciptalah suasana yang ramah, damai, dan aman di sekitar kita ya. Dan itu tentu saja dapat lebih lagi memajukan tentang ini ya, sikap kita tadi bisa memajukan negara kita ya, bisa mendukung kemajuan dari negara kita. Nah, oke, baik. Jadi itulah materi kita untuk hari ini. Semoga apa yang sama-sama kita dengarkan ya, kamu dengarkan ya, kamu boleh lebih memahami dan boleh lebih mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan keberagaman agama ini. Nah, baik anak-anak, boleh kamu ulang-ulang apa yang kita pelajari supaya kamu lebih memahami materi yang disampaikan ya. Nah, baik, silakan melanjutkan aktivitas berikutnya, tetap jaga kesehatan, dan baik, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat yang lebih luar biasa lagi tentunya. Oke, baik, sekian dan terima kasih.